Dalam kegiatan ini perlu kami laporkan bahwasanya kegiatan ini berlangsung dengan didanai oleh dana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program SMKPK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Baru di SMK Rodotul Ulum tahun 2024. Yang kemudian yang perlu kami laporkan di sini ada 20 jenis lowongan pekerjaan dari 20 perusahaan, yang mana dari jenis lowongan tersebut antara lain salah satunya adalah stok produksi, operation, kemudian di sini ada marketing juga, administrasi dan lain sebagainya. Harapan kami dengan skema pemadanan ini nantinya dapat menciptakan lulusan-lulusan yang berkualitas sesuai dengan standar-standar industri, karena dari SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan ini banyak kegiatan yang bisa kami lakukan, baik itu pengembangan SDM dari segi guru melalui kegiatan workshop dan lain sebagainya, melalui peningkatan kapasitas peralatan, peningkatan tempat praktek yang menurut kami sangat luar biasa sekali, karena terutama bagian peningkatan kapasitas produksi itu kita dibantu kerjasama dengan industri melalui otomasi industri yang saat ini kapasitasnya insya Allah sudah cukup maksimal. Bagaimana TEVA kami, tempat belajar anak-anak ini bisa lebih optimal, lebih maksimal dalam menciptakan lulusan-lulusan yang kompeten. Karena dengan adanya program ini Kecamatan Ledombo mungkin bisa terangkat Pak secara umum. Dengan adanya acara pagi hari ini juga Kecamatan Ledombo bisa mendapatkan nilai plus baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi, karena kami sebagai pemangku wilayah tidak mungkin Pak tanpa ada sebab musabab kami yang di kecamatan bisa menggaungkan nama kecamatan sampai ke tingkat provinsi Surabaya Pak. Makanya dengan adanya program ini kami ucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Kepala Yayasan dan anggotanya yang telah melaksanakan acara pada pagi hari ini. Mungkin yang terakhir ucapan terima kasih kepada Bapak yang dari kabupaten ataupun yang dari provinsi sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam acara ini dan memberikan support kepada teman-teman kami yang ada di yayasan, terutama pengelola yayasan yang ada di Rodotul Ulum ini Pak. Perlu diketahui di Kabupaten Jember tidak semua satuan pendidikan SMK baik negeri dan swasta memperoleh predikat sebagai SMK Pusat Keunggulan. Hanya beberapa SMK yang diberikan mandat oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, salah satunya di SMK Rodotul Ulum. Luar biasa. Sehingga ini perlu menjadi catatan tersendiri. Kita dari cabang dinas terus mendorong bagaimana SMK-SMK yang lain juga bisa meniru SMK di Rodotul Ulum. Karena apa? SMK yang ada di Kabupaten Jember adalah jumlahnya lumayan banyak, sekitar 180 SMK yang kami bina, belum yang di Kabupaten Lumajang. Ini merupakan modal besar bagaimana kita mengembangkan pendidikan melalui sekolah menengah kejuruan. Salah satunya yang kita lihat hari ini
merupakan upaya pemerintah bagaimana SMK yang di Kabupaten Jember ini lulusannya inovatif, prestasi, sehingga di kemudian hari lulusannya bisa bermanfaat, bisa cepat mendapatkan apa yang dicita-citakan. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, salah satunya apa? Agar anak-anakku semuanya, alumni SMK maupun yang saat ini masih kelas 12, salah satunya yang terpenting, yang pertama adalah kuasai keahlian sesuai dengan kompetensinya. Kalau memang kompetensinya yang ada di SMK Rodotul adalah APHP, monggo anak-anakku menggelutinya dengan semangat. Santri-santri yang ada di SMK Rodotul Ulum ini, ya kan, saya beri kasih bonus siswa yang terbaik, tak kirim ke Cina beasiswa gratis, daftarkan hari ini Pak, langsung saya list. Kalian pastikan memiliki etos kerja yang baik, punya daya inovasi, punya kreativitas, sehingga akan memunculkan daya saing yang kompetitif. Kalau HRD melihat kalian dikasih tempat, dikasih ruangan, dikasih alatnya selalu bersih, alatnya selalu baik, ruangannya semakin cantik, semakin indah dan lain sebagainya, maka HRD tidak akan pilih orang lain untuk menempati tempat itu. Kalian akan dipilih untuk dipertahankan, karena tidak mudah mencari orang yang seperti itu. Kemudian yang berikutnya, pastikan kalian semua adalah ahli silaturahim, membangun sinergi, kolaborasi dan akselerasi dalam situasi apapun. Pertama, dengan SMK, pondok pesantren, pastikan kalian kerja di mana, laporkan. Pak Kepala Sekolah, saya sudah kerja. Pak Yai, saya sudah bekerja. Pak Ketua BKK, saya sudah bekerja. Pastikan laporan itu selalu bisa tersambungkan, dan jangan pelit terhadap ilmu. Kalau kalian punya kompetensi, maka adik-adik kalian, teman kalian ajari tentang kompetensi tambahan yang kalian miliki, karena ilmu itu tidak akan bermanfaat ketika adik-adik tidak mengamalkan. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, launching Teaching Factory atau TEPA APHP di SMK Rodotul Ulum Suren Ledo Ombo pada tanggal 23 Desember 2024. Allahumma sholli ala Muhammad.
sudah kerjasama dengan beberapa perusahaan tentunya di sini akan hadir untuk membantu adik-adik yang sudah di sini untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan tentunya. Nanti di sini sudah berjajar rapi. Nanti kita akan kupas satu-satu, kita akan tanya satu-satu di situ ya. Sampai di acara yang kedua yaitu talk show. Yang pertama kita nanti akan membahas tentang sekolah di mana sekolah SMK Raudatul Ulum ini adalah sekolah unggulan tentunya. Mungkin dari ada di sini punya saudara atau punya tretan ya di sini ya, yang siap bersekolah sudah lulus di SMP ataupun MTS dan bingung mau cari sekolah di mana, langsung nanti kita akan kupas habis prestasi apa aja kalau misalkan di sini, terus keunggulannya apa aja dan kenapa harus memilih sekolah SMK Raudatul Ulum. Meskipun sekolahnya sok masuk seperti ini, tapi jangan ditanya untuk prestasi apa segala macam, semuanya di sini semua iya, entah dari pelajaran segala macam, dari kurikulumnya dan juga dari prestasinya juga luar biasa. Iya. Di tahun 2024 saja kita itu 2 kali seleksi. Jadi karena untuk menjadi sekolah keunggulan itu melalui proses seleksi, proses wawancara. 2024 ini kita 2 kali, tahap pertama itu tidak lolos, di tahap kedua alhamdulillah lolos dengan skema pemadanan dukungan industri dari PT Datek Inovasi Nusantara yang berada di Surabaya. Tentunya dengan SMK Pusat Keunggulan kita berpeluang bagaimana, karena ketika berbicara SMK maka bicaranya adalah industri. Alhamdulillah tahun 2024 ini kita punya ruang praktek yang cukup luas, itu 270, 10 kali 27 ruangan, ditunjang dengan berbagai peralatan yang canggih, yang serba otomatis, yang sudah kelasnya kelas industri. Tentunya sekali lagi melalui support dari industri, otomasi industri, bahasa-bahasa industri seperti IoT katanya, kalau katanya Pak Nanang itu, tapi saya tidak ke sana. Cuma yang saya sadari itu bahwa alatnya itu otomatis, sederhananya kami itu begitu, packingnya otomatis, produksinya otomatis, sehingga itu juga mempercepat proses industri. Dan tentunya nanti ketika anak-anak itu bekerja itu seperti itu. Anak-anak itu bekerja itu seperti itu, berhubungan dengan alat-alat yang canggih, dan itu hari ini ada di SMK Raudatul Ulum. Alat-alat itu ada di SMK Raudatul Ulum. Insya Allah nanti kita start di awal Januari ya. Awal Januari itu alat sudah terdisplay dan beroperasi dengan maksimal. Ini sejarah baru Bapak Ibu, adik-adik sekalian, bahwa sekolah kita, sekolah SMK Raudatul Ulum adalah satu-satunya di wilayah Ledoombo ini penyelenggara sekolah berbasis pusat keunggulan dengan skema pemadanan baru, di mana di sana SMK Raudatul Ulum ini menggandeng industri-industri yang termutakhir, terkini, terupdate. Ya, ini salah satu adalah PT Datek Nusantara yang ada di Surabaya, dan di sana juga tidak lepas adanya PT CV ya dari Primadona, dan beberapa rekan-rekan yang lain yang tidak kalah pentingnya dalam support keberadaan daripada sekolah kita. Untuk itu tentunya kita yang pertama harus bangga. Kita mempunyai sekolah-sekolah yang dikatakan oleh Pak Kepala Sekolah tadi, di tegalan, di kaki gunung, di tengah hutan. Ternyata dari sisi prestasi kita tidak kalah pentingnya. Tidak hanya seperti di kota-kota yang selama ini tetap menjalankan suatu pembelajaran sekolah, tetapi dari sisi prestasi nol. Tidak ada action yang bisa mereka sumbangsihkan terhadap masyarakat sekitar. Dengan adanya job fair begini, adik-adik sekalian, maka secara tidak langsung sekolah sudah
mampu mengajak, mengantarkan dari lulusan-lulusan SMK yang ada di sekitar kita di daerah Ledok ini, khususnya di daerah Suren, untuk berbagi kesempatan untuk mengantarkan bisa untuk bagaimana mereka mencari pekerjaan di industri-industri yang diinginkan. Tentunya perkenalkan, nama saya Usman Fatimah. Saya ingin bertanya, kenapa harus sekolah di sini dan apa keunggulannya? Kenapa harus bersekolah di sini dan keunggulannya apa saja? Terima kasih atas pertanyaannya. Ini juga perlu menjadi pandangan ketika orang tua ingin menyekolahkan anaknya. Jadi perlu mencari tahu. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa lembaga ini berada di lingkungan pesantren, maka kemungkinan besar urusan attitude yang diminta oleh perusahaan, urusan karakter yang diminta perusahaan, atau urusan akhlak dalam kehidupan sehari-hari, itu insya Allah lebih mudah untuk direalisasikan. Harapan kita tentunya kan sebagai orang tua, kita sebagai orang tua berharap anak kita itu punya akhlak yang baik. Maka dengan berada di lingkungan pesantren, contoh sederhananya itu begini. Ada hal-hal yang yang aturan yang lebih melekat lebih ketat ketika sekolah itu berada di lingkungan pesantren, terutama urusan-urusan yang berkaitan dengan agama. Itu yang pertama, sisi akhlaknya. Kemudian yang kedua, sisi sekolah dan kualitas, apalagi sekarang untuk tahun 2024 dengan kondisi Raudhatul Ulum yang seperti ini, dengan kondisi TEFA-nya, ruang prakteknya Raudhatul Ulum seperti ini, masa tak seneng ke Raudhatul Ulum? Kan begitu. Ya. Jadi dengan peralatan yang yang sudah sedemikian rupa, kelasnya sedemikian rupa, pembelajarannya seperti itu, maka nanti untuk tahun ajaran baru silahkan Bapak Ibu wali murid, calon wali murid, silahkan main-main ke Raudhatul Ulum, lihat-lihat, dicek TEFA-nya Raudhatul Ulum, sehingga bisa tertarik, bisa seneng ke Raudhatul Ulum, bisa seneng terhadap semua yang ada di Raudhatul Ulum, seperti itu. Maka caranya bagaimana? Kita menjelaskan sedemikian rupa, maka sulit ketika penjelasan itu tidak disertai dengan bukti konkret. Maka nanti ketika bulan Januari, Bapak Ibu atau simpatisan bisa melihat di websitenya atau media sosialnya SMK Raudhatul Ulum apa yang ada di Raudhatul Ulum, sehingga punya alasan tersendiri. Bukan kami yang mendorong Bapak Ibu untuk berada di Raudhatul Ulum, tapi berdasarkan apa yang Bapak Ibu lihat. Seperti itu mungkin. Perlu saya tambahkan, adik-adik, kenapa kok kita di sekolah Raudhatul Ulum? Apa keunggulannya? Tadi dari sisi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, nantinya akan ada ajakan stakeholder di luar adik-adik sekalian, di luar kita, yaitu orang tua kita dan seterusnya, untuk melihat secara langsung terkait dengan infrastruktur yang ada di sekolah kita, terkait dengan sarana prasarana yang ada di sekolah kita. Dan perlu saya tambahkan di situ juga, tadi sudah sebutkan bahwa soft skill-nya, karakternya, attitude-nya ini sudah dibangun dengan sekolah kita yang berbasis pondok. Dan saya yakin adik-adik nanti juga pasti ada pembelajaran-pembelajaran yang terkait dengan itu. Nah, kita tahu juga keunggulan suatu lembaga, satu sekolah, yang mana sekolah itu dikatakan maju, dikatakan berkembang, dikatakan meningkat, dikatakan bagus, itu tidak lepas adanya sarana prasarana pendukung. Sarana pendukung tadi salah satunya kalau terkait dengan peralatan yang kita punya, baik itu di DKV yang rencana kita mulai tahun ajaran kita buka siswa baru, ini
bisa dilihat nanti perangkat komputer-komputer yang sudah datang di sekolah kita sudah sekitar hampir 40 untuk yang PC-nya plus 10 yang laptop. Ini sudah bisa untuk menjawab kita itu berbasis kerja, project based learning untuk di pembelajarannya. Sehingga tidak ada alasan ada itu ragu, bingung, minder, mana tidak ada dan seterusnya tidak. Kan ini kita buktikan. Selain kalau yang jurusan yang sudah lama APHP ini, apalagi sudah di sini ada TEVA, Teaching Factory, di mana proyeksi SMK yang benar-benar itu unggul, nanti ke depan harus ber-BMB memang, bekerja, melanjutkan dan wirausaha. 3 itu yang dibidik oleh Direktorat SMK. Nah, oleh karena itu kalau dari si APHP saya yakin di TEVA-nya juga jalan dan bisa nanti dibuktikan adik-adik atau orang tua atau masyarakat sekitarnya, keponakan, bule, Pak D dan seterusnya kalau ingin melihat secara langsung oleh Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan. Gitu ya Dek ya. Oleh karena itu tidak ada alasan tidak yakin karena sekolah kita sudah unggul di situ. Dan ini walaupun di sekolah lain tuh tanda kutip sekolah itu kok sana juga bagus gini, tapi belum tentu dibuktikan secara ke dalam benar-benar bisa dilakukan apa tidak, benar-benar ada tidak, belum tentu. Mungkin branding kulitnya aja yang promosinya yang gencar. Tetapi kalau kita realistis, barangnya ada, buktinya ada, di pembelajaran jelas, dan tentunya guru-guru yang mengajari adik-adik kalian nanti tentunya sangat humble pada adik-adik sekalian. Kalau ada kesulitan pasti nanti akan ada jalan keluar untuk dijelaskan dan dilaksanakan. Itu tambahan dari Pak Didik. Terima kasih. Nah, untuk jawabannya sudah jelas mungkin. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada. Iya. Kalau misalkan tidak ada, terima kasih barusan ya kita. Nah, untuk penjelasan dari sekolah kita untuk talkshow yang pertama tentunya di sini ya, terima kasih atas penjelasannya barusan. Kenapa harus sekolah di sini? Barusan keunggulannya sudah dijelaskan ya. Meskipun kita di kaki gunung sok masuk nenggal tegel, tapi untuk yang namanya pembelajaran semuanya luar biasa. Komputer sejagat, belum tentu yang di sana banyak komputernya. Kita meskipun nyitek ya, tapi urusan prestasi kita nomor 1 ya. Luar biasa. Terima kasih kepada narasumber berdua dari Kepala Sekolah dan juga pengawas Bina SMK Rodotul Ulum, juga terima kasih banyak sudah memberikan informasi yang luar biasa. Jadi bisa kita sampaikan kepada saudara, adik, tetangga segala macam, bisa menyampaikan bahwasannya di sekolah ini banyak segudang prestasi tentunya yang hadir di sini. Terima kasih banyak. Sebelum itu kita akan dengar itu PT Datex itu apa di bidang apa, pekerjaannya seperti apa. Nanti kita akan dengarkan satu-satu ya penjelasan singkat tentunya dari masing-masing perusahaan tentunya di sini. Dimulai dari PT Datex terlebih dahulu untuk memberikan penjelasan. Terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah singkat perusahaan kami, yaitu PT Datex Inovasi Nusantara. PT Datex Inovasi Nusantara adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan pengembangan alat praktikum teknologi 4.0. PLCD berdiri pada tahun 2018 sebagai salah satu startup binaan inkubator industri ITS dengan produk unggulan trainer PLC. Pada tahun 2019 PLCD menjadi sebuah perusahaan teknologi dengan 24 jenis training kit. Pada tahun 2022 kurang lebih 80 institusi pengguna training kit PLCD di seluruh Indonesia, baik di tingkat sekolah kejuruan, perguruan tinggi, vokasi dan balai pelatihan. Mungkin itu dari sejarah singkat berdirinya PT Datex Inovasi Nusantara. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan untuk penerimaan karyawan baru di sini dibuka untuk 2 lowongan. Yang pertama itu sebagai staf admin online dengan
persyaratan pendidikan minimal SMK, SMA atau sederajat. Untuk usia maksimal 30 tahun. Diutamakan domisili daerah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Mampu mengoperasikan Microsoft Excel, mengetahui cara mengelola toko online di beberapa marketplace, salah satunya Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya terbiasa untuk pembuatan surat menyurat seperti surat tugas, surat penawaran, dan penotaan. Untuk selanjutnya melakukan pemotretan produk dan desain menarik sebelum diposting. Terbiasa menggunakan Canva dan Corel dalam pembuatan desain, banner, merek, logo, sertifikat, dan lain-lain. Untuk yang kedua yaitu teknisi. Untuk teknisi persyaratannya pendidikan minimal SMK, SMA atau sederajat. Usia maksimal sama dengan yang tadi yaitu 30 tahun. Diutamakan domisili daerah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Mampu menguasai Microsoft Excel, bisa berkomunikasi dengan baik, dapat bekerja dalam tim dan target waktu yang ketat, bersedia untuk lembur jika diperlukan, bersedia untuk tugas di luar kota jika diperlukan, pengetahuan mendalam tentang teori dan prinsip dasar teknik elektro seperti sirkuit listrik, elektronika, dan sistem kontrol. Kemampuan dalam desain dan analisis rangkaian listrik, kemampuan menggunakan perangkat lunak, desain teknik seperti Corel dan software lainnya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Iya, terima kasih penjelasan dari PT Datex tentunya. Mungkin narasumber bisa bersama penjelasan dari PT Datex. Mungkin selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat saja, soalnya sudah ditegur tadi Mas Haris. Ceknya benyak. Bekton Agun Sukuni. Baik, perkenalkan nama saya Edi Purnomo, saya asli Jember, tepatnya di Kalisat. Saya mewakili PT Maha Sentral Sejati, itu adalah vendor dari Bank BCA. Untuk kantornya sendiri ada di Jalan Gajah Mada, nomor 16 sampai 18. Mungkin sudah ada yang paham di sana? Oke ya. Untuk sekarang ada posisi loker yang dibuka itu sebagai DSR dan Supervisor Area Regional Jember. Gitu ya. Ada pertanyaan enggak dari sini? Ya. Nah, untuk DSR sendiri itu saya jelaskan. Bujuk tegur Mas Faris. Oke, untuk DSR sendiri itu tugasnya itu di bagian pemasaran ataupun bisa juga standby di cabang-cabang yang kosong. Contoh ada di cabang Kalisat, itu juga teman-teman itu bisa juga standby di sana. Ya. Nah, tadi ada pertanyaan dari Mas Afan ya. Oke. Apakah bisa bekerja sambil kuliah? Oke Mas Afan, saya di sini sebagai manajer areanya itu Kanwil 7. Ya. Untuk Mas Afan dan teman-teman yang mau kerja dan bareng kuliah itu bisa. Nanti bisa hubungin teman-teman di sana ya. Gak apa-apa, cantumkan saja nomornya di sana. Ketika nanti teman-teman berprestasi ya, itu bisa juga nanti ke teller ataupun ke customer service. Di situ juga banyak di BCA itu ya, divisi-divisi lainnya itu juga bisa. Tergantung dari teman-teman sendiri ya, terutama saya ingatkan teman-teman ya, adik-adik ya, yang pertama itu attitude. Mau bekerja dimanapun yang pertama attitude ya, itu
yang utama lagi itu keinginan, dan yang ketiga itu baru ijazah. Jujur, saya sendiri lulusan SMA, sampai sekarang masih SMA, tapi berkat doa orang tua ya alhamdulillah diberi kepercayaan sama perusahaan. Cukup itu aja, Mas Haris, monggo. Terima kasih Reverson, dan selanjutnya dari PTSU 88, monggo. Sambil duduk aja ya, lebih santai. Monggo, ya. monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Haris. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari CV Suud Pabrik Rokok 88 untuk bisa diundang sekaligus berpartisipasi dalam job fair kali ini. Sejarah singkatnya bahwa kami dari Pabrik Rokok 88 sebelumnya lebih dikenal sebagai perusahaan yang bergerak di bidang tembakau. Jadi kami lebih dari 30 tahun di tembakau. Kemudian 10 tahun terakhir kami membuka usaha untuk pabrik rokok yang bergerak di bidang SKT, sigaret kretek tangan, dan SKM, sigaret kretek mesin. Domisili kami ada di Tamanan, Bondowoso, dan sedangkan pengembangan pasar kami yang saat ini kami sedang membutuhkan untuk tim di Jember. Kebutuhan saat ini adalah kami membutuhkan untuk tenaga sales dan driver. Sedangkan untuk di pabrik kami membutuhkan tuh tim untuk operator. Spesifikasinya adalah operator mesin. Tetapi sebetulnya di bagian kami, divisi kami itu cukup lengkap. Ada yang di bagian nanti itu admin, kemudian juga ada logistik, kemudian juga ada yang bergerak di bidang untuk finance. Kami sendiri pada saat ini juga mengembangkan di bagian lain, yaitu untuk proyek air minum. Oleh sebab itu sebetulnya lapangan pekerjaan cukup terbuka untuk kami, tetapi yang paling dekat saat ini adalah 3 tadi. Oleh sebab itu apabila adik-adik yang berminat silahkan dikirimkan lamarannya. Bisa saja hari ini atau nanti melalui WhatsApp yang ada di kami, karena bisa saja pada saat ini kami belum membutuhkan, atau 3 bagian tadi belum kita butuhkan, tetapi nanti ada bagian-bagian lain yang kita butuhkan, bisa kita file lamaran dari adik-adik. Karena saya tadi sempat bertanya juga kepada adik-adik yang sudah hadir di meja kami tanyakan apakah ada lamaran. Ternyata sebagian besar tidak membawa lamaran ya. Tidak apa-apa, tadi sudah mencatat alamat kami dan WA kami. Karena begini, kalau di kami nanti langsung berhubungan dengan kami, jadi kami langsung dengan pihak pertama, dan data-data tersebut akan kita file. Sedangkan komunikasi kami hanya menggunakan WhatsApp, jadi tidak ada menggunakan email atau telepon secara langsung, tidak ada. Karena memang tugas kami atau harapan kami untuk meminimalisir risiko-risiko yang mungkin juga banyak yang mendengar, oh kalau mau melamar atau masuk di sini harus menggunakan biaya ini, biaya itu, jadi kita meminimalisir. Dan alamat WA tersebut itu dipegang oleh kami atau saya sendiri, sehingga akan kita jamin bahwa informasi yang keluar dari perusahaan itu adalah informasi yang resmi. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari PT Indomarko, monggo dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, saya Rizky sebagai perwakilan dari PT Indomarko Prismatama atau yang lebih dikenal Indomart ya teman-teman. Nah jadi saya juga asal dari Kalisat ya, dengan Pak ini tadi sama ya, jadi saya asli Kalisat. Untuk perwakilan cabang Jember ya teman-teman ya, karena memang Indomaret itu kan perusahaan berskala nasional yang sudah ada di seluruh Indonesia, termasuk juga di daerah timur, Papua, NTT, Maluku sudah ada Indomaret. Nah, saya di sini perwakilan dari cabang Jember sekaligus HRD rekrutmen ya, jadi untuk menyebarkan informasi lowongan kerja apa saja yang kami butuhkan sekarang itu berkaitan dengan bagian rekrutmen, karena sebenarnya HRD di divisi Indomaret itu ada banyak seperti itu. Nah, jadi tanpa perlu basa-basi ya teman-teman ya, pasti sudah tahu juga Indomaret itu seperti apa. Nah, jadi yang kami buka untuk lowongan kerja itu ada di bagian store crew ya, store crew boy atau store crew girl. Artinya itu kalau bahasa lamanya kasir dan pramuniaga. Ya, jadi memang teman-teman sudah paham ya, Indomaret itu kan bergerak di bidang
retail perdagangan, toko ya. Nah, tapi selain itu kami juga ada lowongan kerja di bagian admin. Ya, jadi kami ada lowongan admin, jadi yang suka komputer, admin ya, itu kriterianya laki-laki yang diminta karena untuk penempatan admin gudang ya atau admin DC. Nah, itu yang kami cari yang bisa Excel ya teman-teman ya, Excel, Microsoft Office ya, dan juga belum menikah, usia maksimal 23 tahun. Untuk pendidikannya D1 boleh ya, SMK TKJ boleh ya, D1 komputer boleh juga. Nah, karena memang yang kami cari itu yang sudah matang, yang sudah siap kerja, bukan yang baru mau belajar. Kalau belajar itu di sekolah, kalau di tempat kerja itu diterapkannya hasil ilmu dari sekolahnya, seperti itu ya. Nah, itu untuk bagian admin. Terus yang berikutnya bagian store crew ya. Store crew ini bisa pria atau wanita, belum menikah, usia maksimal 23 tahun, dan untuk domisilinya nanti penempatannya di Jember ya. Cuman kita nggak lihat dari kecamatan mana, tapi yang kami lihat di sini domisili kabupaten. Ya, jadi kalau mau di Indomaret berarti teman-teman di sini harus mempersiapkan diri ditempatkan di domisili Kabupaten Jember. Seperti itu. Nah, cuma kan Indomaretnya banyak ya teman-teman ya. Di Jember tuh ada 100 lebih kurang lebih ya. Jadi bisa aja ditaruh di daerah Ledoombo, ya alhamdulillah dekat ya. Kalau misal di daerah Kaliwates bagaimana? Nah, itu pertanyaannya. Daerah Barat, Bangsal, Tanggul bagaimana? Nah, seperti itu. Yang kami lihat di sini adalah domisili kabupaten. Ya, jadi bukan karena rumah di Kalisat berharap ditempatannya di Kalisat misal. Tidak bisa seperti itu karena memang menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Jadi barangkali yang berminat ya ke Indomaret bisa scan barcode yang ada di banner atau akrilik di sana, lalu mengisi pendaftaran online dan menunggu panggilan untuk dites. Seperti itu. Cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari PNM, monggo dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus, saya dari PT Mikro Madani Institute. PT Mikro Madani ini merupakan anak perusahaan dari PNM ya. PNM ini salah satu perusahaan BUMN, tahu BUMN kan? Badan Usaha Milik Negara. Jadi sekarang ini PNM dan sekarang kita mengalami yang namanya holdingisasi. Jadi PNM, BRI dan Pegadaian jadi satu, tapi masih beda perusahaan. Untuk saat ini kami membutuhkan banyak karyawan ya. Kebutuhan ini yaitu di posisi account officer atau marketing. Jadi kita sebenarnya ada dua posisi yang dibutuhkan, marketing sama admin. Untuk admin ini hanya membutuhkan beberapa unit aja, kayak di Silo, terus di Papusari dan di daerah Mayang. Sedangkan untuk di bagian marketing itu kita membutuhkan kurang lebih 140 karyawan yang tersebar di seluruh Jember. Untuk di wilayah Jember ini kita membuka kurang lebih 60 unit yang tersebar dari ujung barat sampai ujung timur, bahkan dari selatan sampai utara. Itu ada unitnya. Terus untuk teman-teman yang ingin bergabung di kita, kita usahakan untuk penempatannya sesuai dengan domisili. Misalkan nanti rumahnya di daerah Silo, saya usahakan penempatannya di unit Silo biar tidak terlalu jauh dan bisa nanti misalkan pulang nggak terlalu jauh juga. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu berusaha penjelasan dari beberapa perusahaan yang hadir di sini ya, dan sudah memberikan lapangan pekerjaan. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau bertanya mungkin ya terkait dengan kalian pilih pekerjaannya, terus persyaratannya sudah dijelaskan barusan. Mungkin ada yang PT kan yang disebutkan kan hanya untuk daerah Sidoarjo, Surabaya sama Gresik ya. Jika misal ada di luar daerah yang ingin melamar di Datek, apakah bisa? Bisa, tapi mungkin nanti pindah ke domisili ya. Maksudnya bisa ngekos, ngontrak atau yang lain-lain seperti itu. Pengalamannya juga banyak, itu barusan yang ditanyakan ke PT Datek sebenarnya. Mungkin ada lagi? Yang sebelah sana mungkin ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Sontika. Saya ingin bertanya kepada lowongan kerja yang
admin online. Apakah itu di tempatnya atau di tempat lain kayak freelance? Mungkin ada yang membuka lowongan bagi admin dan online. Monggo dipersilakan. Ya, untuk yang admin online itu bekerjanya tetap di kantor. Oh, tetap di kantor. Monggo, ada yang menambahkan? Ini saya sampaikan lagi ya, untuk kerabat yang lainnya juga, untuk di vendor BCA ya, kita juga menyediakan freelance, tapi freelance-nya itu sesuai SOP juga ya, bukan sembarangan. Kalau nanti pengen sedikit informasi bisa ke teman-teman calon-calon supervisor di sana itu. Oke? Ya, jadi kalau misalkan kerja freelance juga sesuai dengan SOP tentunya. Kalau misalkan belum bisa langsung bertanya ke Mas yang pakai kacamata selena Aliando itu. Bisa ya, bisa sini. Ya. Mungkin ada lagi di sini pertanyaan-pertanyaan mungkin barusan tentang freelance juga. Bu Ibu ini banyak yang udah mama biasanya freelance juga. Ada yang di sebelah sini mungkin yang mau bertanya tentang pekerjaan? Ayo, jangan tanya jodoh tapi ya. Cek. Mungkin ada? Monggo di sebelah sini juga ada, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah. Saya ingin bertanya untuk yang di Indomarko ataupun Indomaret, kenapa harus usia maksimal 23 tahun? Terima kasih. Pertanyaannya, kenapa harus 23 tahun sedangkan di sini 40 masih seger? Ya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya jawab aja ya. Jadi sebenarnya official dari resmi ya, dari pusat atau head office itu dibatasi sampai 25 tahun. Nah, kenapa di cabang Jember kami buat 23? Karena ada syarat belum menikah itu. Rata-rata di cabang Jember umur selikur, delikur ya, itu sudah menikah gitu. Nah, kenapa kami batasi sampai 23 saja? Ya karena memang itu ya terjadi di lapangan seperti itu. Banyak usia yang masih 23 bahkan ke bawah itu sudah banyak yang menikah. Nah, kalau kita mengikuti aturan dari head office itu kan secara umum itu di Jakarta. Di Jakarta rata-rata 28, 29 juga masih belum nikah. Seperti itu. Karena di perjanjian kontraknya itu status single. Nah, jadi karena satu single ya, kalau misal nanti sudah dikontrak lalu menikah, nah berarti kan melanggar perjanjian dari kontrak tersebut seperti itu. Jadi untuk menghindari antisipasi kami buat maksimal hingga usia 23 tahun. Ya memang ini juga aturan dari manajemen ya, jadi kami cabang hanya bisa menjalankan saja seperti itu aturan-aturan yang sudah berlaku. Mungkin terjawab sudah Bu atau Mbaknya? Oke, terima kasih. Seperti itu kurang lebih. Mohon maaf sebelumnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perusahaan 88 juga Red Created, apakah harus wajib mempunyai SIM di bidang driver dan seller? Pertanyaannya, wajib atau enggak mempunyai SIM ya? Terima kasih. Tadi memang juga banyak yang bertanya juga. Pada prinsipnya begini, untuk kita sampaikan dulu ya aktivitas di sales ya. Di sales itu kan tentunya banyak berhubungan dengan pihak-pihak luar atau customer ya, yang kita harus bepergian, berjalan seperti itu. Kalau dia mengendarai sepeda motor, tentunya harus memiliki surat izin mengemudi SIM C. Tapi kalau nanti dia mengendarai mobil, dia harus memiliki SIM A minimal, syukur-syukur B1. Kalau untuk yang mengendarai sepeda motor, kenapa harus minimal SIM C? Karena memang dia nanti akan berkunjung di beberapa daerah atau wilayah yang sudah menjadi kesepakatan bersama atau perencanaan dari teman-teman sales tersebut. Apabila nanti pada saat perjalanan kemudian melakukan kunjungan, ada semacam razia atau stopan seperti itu yang kalau biasa dikenal, tentunya akan bermasalah. Bukan saja mungkin kita harus meninggalkan kendaraannya, tapi juga barang-barangnya kan seperti itu. Itu yang pertama alasan kenapa harus sales itu harus membawa atau memiliki SIM. Tetapi kalau dia sales yang tidak
membawa kendaraan atau kendaraan tersebut dibawa oleh driver tadi, tentunya dia tidak harus mempunyai SIM gitu. Jadi ada dua sales itu ada dua, dia canvas atau dibilang juga dropping, satunya lagi sales motoris. Nah itu yang harus memiliki SIM. Sedangkan driver karena memang tugasnya adalah mengantar barang atau membawa kendaraan sehingga dia harus memiliki SIM. Ini surat izin mengemudi ya, bukan surat izin menikah. Terima kasih. Saya kira itu Mas Hari. Iya, terima kasih. Jadi kalau misalkan kemana-mana kita juga harus punya SIM ya, karena SIM itu dikit minta ke polisi apa, Mas Evelina rokok polisi. Ya Pak, saya ke harus ada SIM ya, ada dua barusan. Yang driver setor kernet dan bahasa gaul kerneter tak usah kerneter iya, cuma drivernya aja yang mengemudikan kendaraan seperti motor dan juga mobil. Ini punya SIM apa Anda? Punya. Ya kalau masih belum punya di Samsat langsung ke B karena mudah sekarang. Monggo ditambahkan. Saya tambahkan juga tadi juga, mohon maaf hampir terlupa, ada yang juga bertanya. Pada prinsipnya SIM ini wajib, tetapi pada saat proses interview atau mengirimkan lamaran belum memiliki juga tidak apa-apa. Karena nanti begitu sudah kita lihat confirm bahwa yang bersangkutan walaupun belum punya SIM tapi kita nyatakan mampu memahami rambu-rambu bagaimana mengemudikan kendaraan seperti itu, dan daya juang untuk sebagai sales maupun driver itu menurut kita kriterianya cocok, nanti kita akan tunggu kapan SIM tersebut bisa dibuat atau dilaksanakan, karena ini menjadi persyaratan inti. Selain SIM, kami juga biasanya kami tambahkan juga akan mengharapkan SKCK, surat keterangan cacat dari kepolisian atau surat keterangan baik dari kepolisian. Karena ini juga kami pernah mendapatkan case juga waktu itu, kenapa tidak bisa mengeluarkan SKCK, ternyata ada masalah sebelumnya. Sehingga bukan kita tidak percaya dengan karyawan kita, tetapi kita untuk mengantisipasi apabila ada track record yang kurang baik yang sehingga nanti berhubungan atau ada kendala dengan perusahaan kami. Tapi secara umum biasanya sih tidak ada masalah dengan SKCK. Itu tadi tambahannya. Terima kasih. Iya, gimana ini semuanya sudah puas dengan pertanyaannya dan juga informasinya sudah lengkap mungkin ya. Jadi kalau misalnya hal terakhir taruh bonus lah. Bonus sudah monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kavita Rani. Ini izin bertanya ke MMI ya. Itu kan yang dibutuhkan di akun official atau kayak staf penagihan gitu ya Pak ya? Yang saya tanyakan di sekitar kami itu masih banyak. Katanya bilangnya di awal ada yang bilang jam kerja itu kayak dari pagi sampai jam 4 atau jam 5. Tapi masih kebanyakan karyawan-karyawan itu, bahkan cewek itu tengah malam masih di luar. Bagaimana cara perusahaan menjamin keselamatan karyawannya? Apalagi sekarang sudah kayak rawan gitu, segala macam. Mungkin hanya itu, saya ucapkan terima kasih. Di MMI itu kita kontrak kerjanya memang dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Namun karena terlalu banyak aktivitas kita di luar, kalau dulu sih ini sebenarnya Mbak ceritanya. Jadi dulu kita itu sebelum pandemi nasabah itu ada kumpulan. Namun setelah selesai pandemi banyak beberapa nasabah itu yang kumpulan menjadi pecah. Mereka kadang harus dijemput satu-satu baru mereka bayar. Itu akhirnya terjadilah yang namanya penumpukan waktu kerja yang seharusnya itu satu kelompok bisa kita kolek atau kita ambil angsurannya langsung, tapi kalau sekarang satu kelompok bisa pecah, bisa membutuhkan 2 jam, 1 jam untuk menyelesaikan itu. Terus untuk keamanan insya Allah aman. Jadi sekarang ini kita ada karyawan laki-laki, jadi bisa kita partnerkan antara perempuan dan laki-laki jadi satu. Jadi yang laki-laki harus melindungi yang perempuan kalau bisa, tapi harus bisa. Terus yang laki-laki jangan sampai yang perempuan tersakiti. Itu aja. Terima kasih. Seperti itu. Ya mungkin ada lagi
Boleh dapat ada? Marah, boleh dapat ada lah. Habis sudah ya. Terima kasih banyak itu barusan ya. Kita bersama beberapa perusahaan besar tentunya yang ada di sini ya. Itu sudah menjawab rasa penasaran semua peserta yang hadir di sini, dan juga ucapan terima kasih juga kepada seluruh perusahaan yang telah memberikan lowongan pekerjaan. Semoga dengan adanya acara ini nanti kita bisa bersinergi dan kerjasama tentunya ya, untuk semuanya bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak sekali di desa-desa, sehingga pengangguran di desa kita hempaskan. Semuanya bekerja dan bisa sukses tentunya ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.